B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. B.J. Habibie menempuh pendidikan di Jerman, jurusan teknik penerbangan di RWTH Aachen. Ia dikenal karena mengembangkan teori Cherak Progression, teori penting dalam dunia penerbangan modern yang membuatnya diakui secara internasional. Memenuhi panggilan Presiden Soeharto, Habibie pulang ke Indonesia. Ia memprakarsai proyek pesawat N250 melalui IPTN dan dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Pada tahun 1998, B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga RI menggantikan Soeharto di masa krisis. Sosoknya dikenang karena kecerdasannya yang seimbang dengan ketulusan hati dan cintanya pada bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Contoh sikap berakhlak yang bisa kita ambil dari sosok B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh inspiratif yang mengajarkan nilai berakhlak, salah satunya berorientasi pelayanan. Bapak Habibie selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa dalam kebijakan dan tindakannya, terutama saat memimpin Indonesia dalam masa transisi pasca Orde Baru. Ia berkomitmen untuk membuka ruang demokrasi yang transparansi dan kebebasan pers demi melayani kebutuhan masyarakat yang lebih adil dan terbuka. Bapak Habibie dikenal dengan rekam jejak profesionalnya yang transparan dan bertanggung jawab, khususnya sebagai ilmuwan dan teknokrat di bidang teknologi penerbangan. Ia mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya dengan itikat baik serta sesuai hukum dan etika kepemimpinan. Kompeten, keunggulan teknis dan intelektual, Bapak B.J. Habibie sangat terlihat dari latar belakangnya sebagai insinyur penerbangan ternama di dunia. Kompetensinya dalam teknologi tinggi dan manajemen industri menjadikannya sosok yang mampu memimpin negara dengan pendekatan ilmiah dan inovatif. Bapak Habibie menunjukkan sikap harmonis dengan mengedepankan nilai-nilai religiusitas, menghormati keberagaman, serta mendorong rekonsiliasi dan perdamaian nasional setelah masa konflik dan sosial. Bapak Habibie juga memegang teguh hubungan baik dengan keluarga dan juga dengan masyarakat di sekitarnya. Bapak B.J. Habibie juga menunjukkan sikap berakhlak, salah satunya loyalitas. Sikap itu ia tunjukkan dengan kesetiaannya kepada bangsa dan negara, terlihat dari pengabdian yang tidak hanya sebagai ilmuwan, tetapi juga sebagai pemimpin negara dalam situasi yang genting. Ia bertekad menjaga kerukunan NKRI dan selalu mengutamakan kepentingan nasional atas kepentingan pribadi. Bapak Habibie mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan situasi, dari dunia teknologi dan akademik ke dunia politik dan pemerintahan saat masa krisis ekonomi dan politik Indonesia menjelang reformasi. Kemampuannya untuk mengambil keputusan yang cepat dalam menghadapi tantangan menunjukkan sikap adaptif yang tinggi. Kolaboratif. Dalam memimpin, Bapak B.J. Habibie mengedepankan sikap kolaboratif dengan membuka dialog antar berbagai macam elemen bangsa, termasuk pemerintahan militer dan kelompok masyarakat sipil. Beliau mendukung kerjasama yang produktif demi mencapai tujuan bersama seperti reformasi politik dan pembangunan nasional.